Tapi di antara perkara yang mematikan hati atau merusak hati, ini adalah secara umum dosa-dosa dan maksiat. Ya. Dosa-dosa dan maksiat. Ya. Ya. Sebagaimana para Bani Israel yang melakukan kemaksiatan, mereka lakukan maksiat demi maksiat, kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Maka kemudian keraslah hati mereka setelah itu, setelah mereka melakukan maksiat yang bertubi-tubi, keraslah hati mereka. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka hati mereka seperti batu atau lebih parah daripada batu. Bahkan Allah mengatakan batu masih lebih mending. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu itu ada yang terbelah kemudian keluar sungai, ya, ada yang pecah kemudian keluar mata air, dan ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hati tidak. Hati kalau sudah mati, sudah rusak, mau disampaikan ayat, mau disampaikan apa, tidak ada manfaatnya. Hati mati. Sampai orang terdekatnya meninggal pun dia tidak peka, tidak terenyuh, tidak peduli. Tidak peduli. Hati sudah mati. Sampai maksiat di hadapan dia pun dia tidak mengingkari. Hati sudah mati, mau diapain? Oleh karenanya seorang berusaha menghindarkan diri dari maksiat, karena setiap maksiat ya membuat hati semakin rusak. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda, sesungguhnya hamba jika melakukan maksiat, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Bahwasanya jika seorang melakukan maksiat maka hatinya diberi ada titik hitam terus. Semakin tutup hitam menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi full, jadilah ran. Bal rana ala qulubihim. Maka jadi ada ran sehingga menutupi seluruh hatinya, sehingga ini sudah selesai, hatinya mati. Kalau Allah tidak selamatkan maka dia akan berujung pada su'ul khatimah, kemudian neraka jahannam. Waliyadzubillah. Maka seorang berusaha meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kalau dia terjerumus dalam maksiat, segera bertobat. Kata Nabi, jika dia istighfar kemudian bertobat kepada Allah, maka dihilangkan titik-titik hitam tersebut, noda-noda hitam tersebut dihilangkan, dibersihkan. Karenanya sebisa mungkin dia tidak bermaksiat, sebisa mungkin. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hati kita rusak. Tentunya ini adalah secara umum semua maksiat yang berkaitan dengan pandangan, maksiat berkaitan dengan pendengaran, maksiat berkaitan dengan lisan, apapun maksiat berkaitan dengan istri, tidak menunaikan kewajiban hak istri, maksiat terhadap suami, maksiat terhadap orang tua, terhadap anak, semua maksiat yang kita lakukan menyebabkan hati kita rusak. Tergantung jenis maksiatnya apa. Ya, kalau maksiatnya syirik kepada Allah, maka rusaklah hati tersebut secara totalitas. Kalau maksiatnya dibawa kesyirikan, dibawa kekufuran, maka dia bertahap. Noda hitam, sampai kalau sudah jadi ron, sudah menghitam seluruhnya, maka dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan. Ya. Baik.